proses penyesuaian diri. Apa itu penyesuaian? Penyesuaian merupakan adaptasi. Setiap individu atau remaja perlu melakukan adaptasi guna mempertahankan eksistensinya dan mendapatkan kesejahteraan jasmani maupun rohani sehingga mampu mengadakan hubungan yang baik di lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, penyesuaian adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungannya. Proses penyesuaian diri. Penyesuaian adalah sebagai suatu proses ke arah hubungan yang harmonis antara tuntutan internal dan eksternal. Proses penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan lingkungannya. Penyesuaian yang sempurna terjadi jika manusia selalu dalam keadaan seimbang antara dirinya dengan lingkungan, di mana tidak ada lagi kebutuhan yang tidak terpenuhi dan di mana fungsi organisme atau individu berjalan dengan normal. Karakteristik penyesuaian diri. Dalam proses penyesuaian diri, individu atau remaja akan dihadapkan dengan rintangan-rintangan tertentu. Rintangan-rintangan ini menjadikan individu dapat menyesuaikan diri. Penyesuaian diri dibagi menjadi dua karakteristik, yaitu penyesuaian diri secara positif dan penyesuaian diri yang salah. Pertama, penyesuaian diri secara positif. Penyesuaian diri secara positif merupakan gejala perkembangan atau penyesuaian diri yang sehat. Remaja yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai hal-hal sebagai berikut. Pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. Ketika individu atau seorang remaja dihadapkan masalah, emosinya tetap tenang dan tidak panik, sehingga mampu memecahkan masalah dengan kepala dingin. Kedua, tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologi. Salah satu contoh mekanisme psikologi yaitu fiksasi. Perasaan terikat atau terpusat pada sesuatu secara berlebihan. Sebagai contoh, seorang remaja atau individu sangat bergantung dengan individu lain. Hal ini dikarenakan kecemasan menghalangi dirinya untuk menjadi mandiri. Ketiga, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Hal ini berarti remaja dalam menghadapi permasalahan dengan sabar dan berlapang dada. Keempat, memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. Remaja mengarahkan segala penyelesaian masalah secara rasional dan dapat menerima akibatnya. Kelima, mampu dalam belajar, yakni menyadari bahwa segala yang pernah atau sedang dihadapi bisa dijadikan pembelajaran. Keenam, menghargai pengalaman, yakni menjadikan pengalaman sebagai gambaran untuk menapaki kehidupan di masa depan. Ketujuh, bersikap realistik dan objektif, yakni individu dalam menghadapi permasalahan dengan segera secara apa adanya dan wajar dan tidak ditunda-tunda. Kedua, penyesuaian diri yang salah. Penyesuaian diri yang salah merupakan bentuk gagalnya seorang remaja dalam melakukan penyesuaian diri secara positif. Ada 3 bentuk reaksi dalam penyesuaian yang salah, yaitu 1. Reaksi bertahan. Bentuk reaksi ini antara lain 1. Rasionalitas, bertahan dengan mencari alasan untuk membenarkan tindakannya. 2. Proyeksi, melemparkan kegagalan dirinya kepada pihak lain untuk mencari alasan yang dapat diterima. 3. Surcripts, yaitu memutarbalikkan kenyataan. 2. Reaksi menyerang. Reaksi ini ditunjukkan untuk menutupi kegagalannya. Contohnya, remaja selalu membenarkan diri sendiri, ingin berkuasa di setiap situasi, ingin memiliki segalanya, bersikap senang mengganggu orang lain, dan menunjukkan sikap permusuhan yang terbuka. 3. Reaksi melarikan diri. Reaksi ini berarti melarikan diri dari situasi yang sebenarnya. Tingkah laku yang menunjukkan reaksi ini yaitu 1. Berangan-angan atau memuaskan keinginan yang tidak tercapai. 2. Banyak tidur. 3. Regresi, yakni proses berbalik ke tahap perkembangan sebelumnya, yaitu remaja berwatak seperti anak kecil. 4. Minum minuman keras. 5. Bunuh diri. Dan ke-6 menjadi pencandu narkoba. Faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. 1. Kondisi jasmania. Struktur jasmania merupakan kondisi primer bagi tingkah laku, maka dapat diperkirakan bahwa sistem saraf, kelenjar, dan otot merupakan faktor yang penting bagi penyesuaian diri. Gangguan dalam sistem saraf kelenjar dapat pula menimbulkan gejala gangguan mental, tingkah laku, serta kepribadian. Dengan demikian, kondisi sistem tubuh yang baik merupakan proses penyesuaian diri yang baik. 2. Perkembangan, kematangan, dan penyesuaian diri. Sesuai dengan hukum perkembangan, tingkat
kematangan setiap individu yang dicapai berbeda dengan yang lainnya, sehingga pola-pola penyesuaian diri pun berbeda pada tiap individu. 3. Penentu psikologi terhadap penyesuaian diri. A. Pengalaman. Pengalaman yang merupakan arti dalam penyesuaian diri adalah pengalaman yang menyenangkan ataupun pengalaman yang menyusahkan atau traumatik. B. Belajar. Melalui belajar ini, maka akan berkembang pula pola-pola respon yang membentuk kepribadian. C. Determinasi diri. Faktor determinasi adalah faktor kekuatan yang mendorong individu untuk mencapai sesuatu yang baik ataupun yang buruk. D. Konflik dan penyesuaian. Beberapa konflik pun dapat bermanfaat untuk memotivasi seseorang meningkatkan kegiatannya. Lingkungan sebagai penentu penyesuaian diri. Berbagai lingkungan anak seperti keluarga dan pola hubungan di dalamnya, masyarakat, sekolah, kultur, dan agama berpengaruh terhadap penyesuaian diri anak. Kultural dan agama sebagai penentu penyesuaian diri anak. Proses penyesuaian diri anak mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara bertahap dipengaruhi oleh bagaimana anak tersebut dalam menempatkan diri dan bergaul dalam masyarakat di sekitarnya. Permasalahan penyesuaian diri remaja. Permasalahan penyesuaian diri yang dihadapi remaja dapat berasal dari suasana psikologis keluarga seperti keretakan keluarga. Perbedaan perilaku antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah mempengaruhi hubungan antara mereka. Penyesuaian diri remaja dengan kehidupan sekolah. Persoalan umum yang seringkali dihadapi remaja antara lain yang mungkin timbul adalah penyesuaian diri yang berkaitan dengan kebiasaan belajar baik. Implikasi proses penyesuaian remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitannya dengan pendidikan, peranan sekolah pada hakikatnya tidak jauh dari peranan keluarga, yaitu sebagai rujukan dan tempat perlindungan jika anak didik mengalami permasalahan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan guru untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja, khususnya di sekolah, adalah 1. Menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah. 2. Menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan. 3. Memahami usaha anak didik secara menyeluruh. 4. Menggunakan metode dan alat mengajar yang menimbulkan gairah belajar. 5. Menggunakan prosedur evaluasi yang dapat memperbesar motivasi belajar. 6. Menciptakan ruangan kelas yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. 7. Peraturan atau tata tertib yang jelas dan dipahami murid-murid. 8. Teladan dari para guru dari segi pendidikan. Peran pendidik terhadap penyesuaian diri remaja. Pertama, memberi kesempatan antusias dan berminat dalam kegiatan siswa. 2. Ramah dan optimis. 3. Mampu mengontrol diri, tidak mudah kacau dan teratur tindakannya. 4. Senang kelakar, mempunyai rasa humor. 5. Mengetahui dan mengakui kesalahan-kesalahan sendiri. 6. Jujur dan objektif dalam memperlakukan siswa. 7. Menunjukkan pengertian dan rasa simpati dalam bekerja dengan siswa-siswa. 8. Kerjasama dan saling pengertian para guru. 9. Melaksanakan program BP yang baik. 10. Memiliki kepemimpinan yang penuh pengertian dan tanggung jawab. 11. Hubungan yang baik antara sekolah dan OT.